Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu kembali merangka mengikuti mata kuliah yang ketiga dengan judul Mudarobah ya. Jadi di sini yang judulnya itu Mudarobah, pengertiannya, hukumnya, rukunnya, syaratnya, jenis dan ketentuannya mengenai mudarobah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui tentang musyarakah, ya, musyarakah pengertiannya, dalilnya. Sekarang mudorobah, pengertian mudorobah, dalilnya dan contoh-contohnya. Oke ya, kita mulai dengan apa? Ada yang semua dimatikan dulu mic-nya ya biar tidak terganggu. Mudarobah ya. Mudarobah itu adalah bentuk akad ya. Perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama menjalankan satu usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pemilik modal dapat disebut sahibul mal, rabbul mal, atau prepretio. Pengelola modal disebut mundarib. Modal yang digulirkan disebut ra'sul mal. Kerjasama yang dilakukan berdasarkan pada prinsip profit sharing. Yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua satu keuntungan itu dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad menggunakan metode bagi untung dan rugi, profit and loss sharing, atau metode bagi pendapatan, revenue sharing. Istilah mudarobah ya. Secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab, yaitu darb, yang memiliki arti bergabung, menghindar, berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Secara terminologi, mudarobah itu adalah bentuk kontrak perjanjian antara pemilik modal yaitu sahibul mal dengan pengguna dana mudarib untuk digunakan aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola dana. Jadi apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal sahibul mal tidak boleh intervensi kepada pengelola dana atau mudarib dalam menjalankan usahanya. Itu ya. Jadi berdasarkan fatwa MUI, definisi mudarobah itu adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk membuka satu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini, posisi lembaga keuangan sebagai pemilik dana dan membiayai persen, sedangkan posisi pengelola sebagai muturan bank. Itu pengertian mudarobah adalah penanaman dana dari pemilik dana sahibul mal kepada pengelola dana mudarib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung atau profit sharing atau metode bagi pendapatan net revenue sharing antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Begitu ya? Ya, itu di mic-nya dimatikan dulu. Ya, di sini beberapa definisi dan pengertian mudarobah dari beberapa sumber buku. Menurut Ismail, ya mudarobah itu akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama satu usaha.
Kemudian mencoba itu adalah dengan pengelola atau mudarib untuk memperoleh pendapatan keuntungan. Menurut Umam, mudharabah adalah penanaman dana kepada pengelola dana mudarib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi, profit and loss sharing. Sedangkan menurut Karim, mudharabah adalah bentuk kontrak pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modal, yakni si pelaku usaha dengan tujuan. Nah, menurut Dahlan, mudharabah adalah bentuk apa ini sini adalah bentuk kontrak kerja yang kan prinsip profit share modal, dan yang kedua menjalankan usahanya. Modal di sini berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang. Landasan hukum mudharabah, landasan hukum syariah yang membahas mengenai mudharabah lebih merujuk kepada anjuran untuk melakukan kegiatan usaha. Landasan hukum mudharabah terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis maupun ijma ulama. Dalam ayat 20, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadillahi. Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Mujammil ayat 20. Kemudian surat Al-Jum'ah ayat 1. Wabtagu min fadillahi. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Jum'ah ayat 10. Sedangkan hadisnya yaitu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 dalam kitab At-Tijarah. Nah, itu dari Saleh bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah, yaitu dimaksud mudharabah itu, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Ya. Nah, mengenai ijma'nya, jadi Imam Jailani telah menyatakan bahwa para sahabat telah konsensus pengolahan harta. Timnya merupakan dalil lain yang mudharabah mengkiaskan analogi, ya. Kias itu analogi kepada transaksi musakat, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerjasama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara, dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang perawat yang menyiram mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan. Nah, dalam mudharabah, pemilik mal dianalogas dengan pemilik kebun, sedangkan pemilik kebun dianalogas dengan pengusaha atau entrepreneur. Kemudian rukun syarat prinsip mudharabah. Jadi menurut Suhendi, rukun dalam mudharabah itu menjumlah 2 orang yang akad, al-aqidani, modal, maksigot, ijab, dan qabul.
Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah lebih memperinci lagi menjadi 6 rukun, yaitu pemilik modal atau sahibul mal, 2 pelaksanaan usaha, mudarib atau pengusaha, 3 akad dari kedua belah pihak, ijab dan qabul, 4 objek mudarobah, pokok atau modal, 5 usaha, dan modal, 6 nisbah keuntungan. Menurut Afandi, syarat-syarat mudarobah adalah sebagai berikut. Akad. Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad, akidahnya itu 1 cakap bertindak hukum, dan cakap diangkat sebagai orang yang berakad akid. 2, pemilik dana tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada pengelola dana. B, modal. Syarat terkait dengan modal yaitu ketahui secara pasti. 2, modal harus dalam bentuk tunai. Seandainya berbentuk aset diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga historisnya pada saat mengadakan kontrak. 3, besarnya ditentukan secara jelas di awal akad. 4, modal bukan merupakan pinjaman atau hutang. 5, modal akan langsung kepada pengelola dana dan secara tunai. 6, modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati. 7, pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa akad mudharabah. Kemudian keuntungan syarat antara lain yaitu 1, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. 2, pemilik dana siap mengambil risiko rugi dari modal yang dikelola. 3, penentuan angka keuntungan dihitung dengan persentase hasil usaha yang dikelola dua belah pihak. 4, pengelola tanggung jawab atas sejumlah modal yang telah usaha. 5, pengelola dana berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal mudharabah. Kemudian kegiatan usaha. Kegiatan usaha oleh pengelola atau mukabil modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal berikut. Hak eksklusif mudarib tanpa campur, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. 2, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola demikian rupa yang dapat menghalangi tersampai tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. 3, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. Menurut Nur Hasan, pembiayaan mudharabah yaitu 1, prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan. 2, di antara masing-masing pihak yang berakad. 3, prinsip kejelasan. 5, prinsip kehati-hatian. Kemudian jenis mudharabah menurut Muhammad, pembiayaan dengan prinsip mudharabah terdiri dari jenis yaitu mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mutlaqah itu merupakan akad mudharabah yang digunakan untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana. Sedangkan muqayyadah mana dalam bukan atas mobil mal memberikan syarat-syarat tertentu atau dibatasi dengan adanya spesifikasi tertentu kepada pengelola dana. Nah, akad mudharabah muqayyadah ada 2 macam, yaitu mudharabah muqayyadah on balance sheet dan mudharabah muqayyadah off balance sheet. Ya. Yang pertama itu
adalah akad kerja sama usaha yang mana mudharib itu ikut menanggung risiko yang diberikan oleh sahibul mal. Jadi dalam akad ini sahibul mal juga memberi batasan secara umum. Misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu, dan sektor usahanya. Sedangkan mudharabah muqaidah of balance sheet itu jenis mudharabah yang merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada usaha di mana bank bertindak sebagai perantara yang gitu ya. Adapun penjelasan tentang ketentuan pembiayaan mudharabah yaitu mengajukan pembiayaan kepada bank atas suatu rencana atau proyek usaha. Kemudian ada perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Yang kedua, yang ketiga, nasabah menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang telah disepakati. Yang keempat, nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai kontrak. Yang kelima, perjanjian pembiayaan akad mudharabah selesai sesuai dengan nota perjanjian atau sebagian pihak mengakhiri dengan beberapa alasan tertentu, peraturan atau perundang-undang yang berlaku. Menurut UI, satu, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk satu usaha yang produktif. Kemudian dalam pembiayaan ini LKS atau yang dimaksud dengan sohibul mal, pemilik dana, membiayai 100% kebutuhan satu proyek. 3, jangka waktu usaha, ada tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan gitu ya. 4, mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang disepakati bersama sesuai dengan syariah. 7, pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, ya pemilik dana itu dapat meminta jaminan dari mudharib itu atau pihak ketiga. 8, kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian utang diatur oleh pemilik dana. Diperhatikan dalam MUI. 9, biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 10, dalam hal penyandang dana, tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Demikian matman hari ini tentang mudharabah, ya pengertiannya, hukumnya, rukun syaratnya, jenis dan ketentuan pembiayaannya. Barangkali ada yang mau tanyakan. Di sini dengan sehingga gambarnya bergerak, ya kalau ada gambarnya berarti ada orangnya. Itu ya, silakan. Ya, tidak di rumah, silakannya di luar juga boleh, yang penting